Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 246-250. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Jika kalian penasaran, yuk mari kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kinmu menatap pedang bulan sabit naga hijau di tangan patung Dewa Raja Surga dan menyadari bahwa pedang ini asli dan tidak terbuat dari batu. Ketika mereka baru saja masuk ke kuil, Kinmu telah mengamati sekelilingnya. Dia ingat dengan jelas bahwa tidak ada bilah pedang di tangan patung Dewa Raja Surgawi, apalagi yang sebesar pedang bulan sabit naga hijau. Yang lebih mengejutkan lagi, bilah pisau itu ternyata memiliki bercak darah. Ketika Kinmu mengulurkan tangannya untuk memeriksa apakah itu benar-benar darah segar, tongkat Blaine mengangkat pergelangan tangannya ke atas, menggerakkannya ke samping. Dengan senyum cerah di wajahnya, Blaine berkata, "Muir, jangan terlalu penasaran, kamu akan mati." Kinmu ketakutan dan tiba-tiba teringat apa yang telah ia dan kepala desa alami ketika berjalan dalam kegelapan. Setetes darah iblis telah menyebabkan semua tanaman dalam radius 100 meter layu seketika. Jika pedang bulan sabit naga hijau itu benar-benar darah, maka kejadian aneh yang terjadi tadi malam juga pasti nyata. Ini berarti patung Dewa Raja Surgawi itu benar-benar telah membunuh Raja Naga Laut Timur, dan darahnya pasti ada di pedang itu. Si buta sepertinya mengetahui pikiran Kinmu dan berkata dengan lembut, "Pisau dewa bersifat psikis, jangan memancingnya dengan gegabah." Kinmu tersenyum. "Aku bukan kakek cacat dan tidak akan melakukan tindakan keterlaluan seperti mencuri bilah Dewa Raja Surgawi. Aku hanya ingin mengambil darah pada bilah itu. Ini adalah darah Raja Naga dari naga-naga dewa, jadi mungkin bisa digunakan untuk memurnikan obat." Blaine memuji, "Muir masih orang yang hemat di rumah, tahu bagaimana mengumpulkan kekayaan." Kinmu mengeluarkan botol giok dan dengan hati-hati menuangkan setetes darah Raja Naga pada pedang bulan sabit naga hijau ke dalam botolnya, lalu menutupnya rapat-rapat. Di halaman kuil Raja Surgawi, kepala naga besar yang terbuat dari batu telah menciptakan lubang besar di tanah. Pada pecahan-pecahannya, ada beberapa noda darah yang bersinar merah terang. Kinmu mengambil sebuah kotak dan mengubah jejak ki vitalnya menjadi ki pedang. Dia kemudian dengan hati-hati mengendalikannya untuk mengikis noda darah ke dalam kotak. Ketika dia sampai di leher kepala naga itu, dia melihat bahwa leher itu telah terpotong dengan rapi. Sepertinya kepala naga itu telah dipisahkan dari tubuhnya oleh pisau yang sangat tajam. Dari potongan melintang itu, Kinmu dapat membayangkan betapa kuat dan cepatnya pisau tajam itu. Walaupun kepala naga itu terbuat dari patung batu, dia tetap dapat merasakan hasrat yang melimpah dan tak tertandingi dalam pisau itu, wilayah kekuasaannya. Jika aku duduk di sini dan mengamati bagian kepala naga ini, aku bisa memahami keterampilan pisau yang sangat hebat yang tidak akan kalah dengan keterampilan pisau pembantai babi milik kakek jagal. Namun, tidak ada waktu, kita harus bergegas. Kinmu merasa sangat disayangkan. Jika dia bisa memahami alam dewa yang terkandung dalam keterampilan pisau, keinginan pisau, dan alam pisau ini, hanya auranya saja yang bisa membuat sekelompok orang ketakutan hingga mati. Matua mendesaknya, "Muir, sudah waktunya pergi." Kinmu menyusul yang lain dan memanggil naga kilin untuk naik ke atasnya. Naga kilin telah digunakan seperti kuda oleh Raja Surgawi sepanjang malam, jadi tubuhnya lemah dan sakit di sekujur tubuh. Saat Kinmu melompat ke atasnya, dia menjerit seperti babi yang disembelih. Kinmu langsung melompat turun, dan naga kilin berkata, "Aku pasti kerasukan karena ditunggangi patung batu sepanjang malam." "Tetua buta, kau tahu meramal, jadi bisakah kau melakukan pengusiran setan juga?" Blaine menggelengkan kepalanya. "Saya bukan seorang profesional di bidang ini, saya hanya melakukan ramalan dan pengusiran setan sesekali. Saya tidak bisa mengusir setan, tetapi Anda tidak perlu khawatir, Anda akan merasa lebih baik setelah beristirahat semalam." Naga kilin hanya setengah yakin. Setelah berjalan beberapa ribu mil ke utara, medannya menjadi lebih rendah. Kinmu menoleh ke belakang dan melihat bahwa mereka telah berjalan menuruni beberapa pegunungan, yang membuatnya bingung. Nenek Si berkata, "Tempat ini seperti cekungan, jadi tampak seperti ada gunung-gunung besar di sekelilingnya. Namun sebenarnya, di luar sana ada dataran tempat kita masuk. Dasar ini sebenarnya cukup luas." Semua orang melihat sekeliling, mengamati gunung-gunung yang megah,
hutan lebat, jurang, dan jurang di seluruh cekungan. Geografi di sini sangat berbeda dari tempat-tempat di reruntuhan besar. Cekungan ini sangat luas, dan ketika Kinmu dan yang lainnya berjalan melewati kaki bukit, mereka dapat melihat beberapa karang merah bercabang. Karang-karang itu sangat mempesona, seperti batu rubi. Nenek Si memetik koral merah, berencana untuk membuatnya menjadi jepit rambut ketika seekor binatang aneh tiba-tiba melompat ke arah mereka. Binatang itu tampak seperti lobster besar, tetapi tubuhnya sepanjang 3 meter dan memiliki 8 kaki serta capit yang terus diayunkannya ke semua orang. Makan siang sudah siap. Blind sangat gembira. Saat makan siang, Kinmu memanggang binatang aneh itu, dan aromanya menusuk hidung mereka. Lemak mengalir keluar dari tomali kuning keemasan yang meningkatkan selera makan semua orang. Matua telah berpuasa untuk waktu yang lama, jadi kali ini dia juga makan sepuasnya, hanya menyisakan cangkang lobster di tanah. Kinmu bingung, mengapa binatang aneh seperti ini ada di sini? Tidak ada air di sekitar sini. Saat dia mengatakan itu, suara sapi melenguh terdengar dari kejauhan, dan hutan berguncang. Sepasang monster ikan telah mencium aromanya dan berjalan keluar dari hutan. Mereka memiliki tubuh bagian atas seperti ikan yang panjangnya 20 meter, sementara bagian bawah mereka memiliki 6 kaki yang kokoh. Kelompok binatang aneh ini kemudian melenguh seperti sapi. Kinmu menoleh ke arah suara itu dan melihat monster ikan itu berlari kencang seolah-olah mereka sedang terbang. Kaki mereka tampaknya berevolusi dari sirip mereka dan memiliki sisik besar yang sangat keras. Ketika mereka berjalan, ribuan sisik itu seperti cermin yang memantulkan sinar matahari yang menyinari mereka. Tidak perlu ada pembunuhan yang tidak perlu setelah kita mengisi perut kita. Matua melepaskan auranya dan menakuti monster ikan itu. Auranya sangat menakjubkan. Aura itu tidak hanya menakuti monster ikan yang mirip sapi, tetapi juga burung di hutan. Ketika Kinmu mengangkat kepalanya, dia melihat segerombolan ikan yang telah menumbuhkan sayap terbang ke kejauhan. Dia membuka mata langit hijaunya untuk melihat dan melihat sosok-sosok hitam bergerak di puncak-puncak gunung yang jauh. Sepasang gurita besar dengan 8 tentakel mengecilkan kepala mereka yang besar dan mundur ke wilayah mereka sendiri, tidak berani memprovokasi mereka. Salah satu gurita itu terkejut hingga mengeluarkan kepulan asap hitam yang menyelimuti area seluas 7 hektar, membuat udara di sana menjadi gelap gulita. Keempat orang itu kemudian meneruskan perjalanannya dan bertemu dengan beberapa manusia ikan yang berkepala ikan dan berbadan manusia serta sedang memegang garpu rumput untuk berburu. Tempat yang aneh, gerutu Blind. Kinmu telah tinggal di reruntuhan besar sejak dia masih muda. Dia telah melihat makhluk hidup yang aneh sejak dia masih muda, jadi dia pikir ikan dan udang seharusnya seperti ini, berlarian kemana-mana. Awalnya, dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, si buta dan nenek Si tidak selalu tinggal di sekitar sini, jadi mereka tahu seperti apa ikan dan udang di luar, jadi mereka menganggapnya aneh. Nenek Si melihat sekeliling dan bergumam, tempat ini seharusnya menjadi lautan besar yang memiliki ciptaan ajaib. Begitu lautan menghilang, makhluk hidup di dalamnya hanya bisa pindah ke daratan kering dan mengubah kebiasaan serta kemampuan mereka. Namun, bukankah perubahan ini agak terlalu berlebihan? Si buta juga merasa itu keterlaluan, tetapi naga kilin adalah yang pertama berbicara. Dia tiba-tiba berkata, sepertinya aku pernah datang ke sini sebelumnya. Kinmu tampak bingung, tetapi dia tetap tersenyum. Kamu dan Patriark pernah datang ke sini sebelumnya. Naga kilin menggelengkan kepalanya. Tidak, yang kumaksud adalah bahwa dewa telah menunggangiku ke sini tadi malam. Pada waktunya, mereka melihat sebuah desa yang penuh dengan orang-orang terlantar dari reruntuhan besar. Mereka semua tampak seolah-olah tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kinmu maju untuk menanyakannya, dan seorang tetua berkata, kuil Raja Naga yang tak terhitung jumlahnya dalam radius ratusan mil hancur tadi malam. Banyak Raja Naga yang disembah di kuil-kuil itu benar-benar dipenggal kepalanya. Kami biasanya pergi ke kuil Raja Naga untuk memberikan persembahan dan berdoa memohon cuaca baik, tetapi sekarang setelah kuil-kuil itu hancur, semua orang jadi bingung. Kinmu sangat terkejut dan segera meminta rincian lebih lanjut. Kemarin, badainya sangat besar dan semua orang di desa terbangun dengan tiba-tiba. Ketika kami keluar, kami melihat bahwa keadaan gelap gulita, dan ada air di atas rumah-rumah semua orang. Namun, air itu hanya mengapung di atas, tidak sampai ke bawah. Kinmu tercengang. Air mengapung di atas atap. Suara ombak sangat keras, dan ada cahaya yang keluar dari air di atas. Banyak orang bahkan melihat naga. Rasanya seperti lautan besar yang menggantung di langit, dengan pembantaian yang terjadi di dalamnya. Saya melihat kilatan petir menyambar sepanjang waktu, hanya berhenti saat fajar tiba.
Setelah fajar menyingsing, air di langit menghilang. Hanya pepohonan yang tampak seperti terkena hujan sepanjang malam, mahkota pohon terisi air. Kami kemudian menemukan bahwa sejumlah kuil telah hancur, dan orang-orang yang tinggal di kuil mengatakan bahwa mereka melihat patung batu naga dewa terbang keluar. Kinmu menatapnya dengan mata terbelalak. Patung batu naga dewa terbang keluar. Seorang biksu yang tinggal di lembah naga ilahi berkata bahwa dia melihat seorang raja surgawi membawa sebilah pedang dan menunggangi monster gemuk. Dia menerobos masuk dan membunuh raja naga ilahi di lembah naga ilahi, lalu pergi dengan membawa kepala itu. Setelah Kinmu selesai mencari informasi, dia kembali untuk memberitahu Blind, Oldma, dan Granisi. Mereka semua saling memandang dengan cemas. Kejadian ini sungguh aneh. Apa yang terjadi kemarin malam tampak nyata namun menyerupai fantasi, patung batu yang memberikan dekrit dalam kegelapan, patung dewa raja surgawi yang memegang pedang untuk membunuh raja naga, dan naga kilin yang menjadi tunggangan sepanjang malam. Orang-orang yang terlantar di reruntuhan besar bahkan berbicara tentang laut yang tergantung di langit dan kepala Raja Naga dan Dewa Naga yang terpenggal. Kalau kejadian-kejadian ini dihubungkan bersama, maka apa yang terjadi tadi malam pasti nyata. Patung batu yang mengeluarkan dekrit tadi malam mengatakan bahwa Yang Mulia telah mengirim dekritnya dari desa bebas, masalah utamanya terletak di sini, sebuah suara kuno terdengar dari mulut Nenek Si. Menurutku, Amitabha, Oldma berubah menjadi patung Buddha besar untuk menekan hati Nenek Si. Di sisi lain, Blind bergerak untuk mengikat Nenek Si di tempatnya. Mereka berdua gugup, tetapi pada akhirnya mereka menekan sifat jahat Nenek Si. Kinmu juga menyeka keringat dinginnya dan bergegas, ayo pergi, ayo pergi. Kita harus mencapai biara petir agung sesegera mungkin untuk mencegah Master Sekte Li keluar dan membuat kekacauan. Saat mereka bergegas maju, mereka segera melihat lembah naga ilahi. Ada banyak patung naga ilahi yang mengelilingi sebuah danau besar, dan di tengahnya ada patung Raja Naga. Banyak patung naga suci yang roboh, dan semuanya tampak terputus hanya dengan satu serangan, yang menyebabkan mereka jatuh ke tanah. Patung Raja Naga Suci di tengah danau juga berdiri dengan leher terputus, tetapi kepalanya tidak terlihat. Ya ampun, Nenek Si perlahan terbangun dan mengerang saat melihat pemandangan ini. Bagian reruntuhan besar ini sangat misterius. Apakah patung-patung batu ini hanyalah patung dewa atau telah berubah menjadi dewa yang hidup? Aku benar-benar tidak mengerti. Amitabha, sinar Buddha bersinar terang di sekitar si tua Ma, dan seorang biksu berjubah putih terbang keluar dari tengah alisnya dan memasuki tengah alis Nenek Si dalam sekejap, menekannya. Dengan wajah muram, Ma tua berkata, tidak ada waktu untuk menunda, aku tidak akan bisa menekannya lebih lama lagi. Roh primordial Master Sekte Li menyatu dengan kecepatan yang luar biasa dengan Nenek Si, dan kultivasinya telah menembus alam hidup dan mati. Jika kita menunda lebih lama lagi, aku khawatir tidak akan lama lagi mereka akan menyatu sepenuhnya dan Master Sekte Li akhirnya akan dapat mengambil alih sarang dan menjadi pemilik tubuh ini. Si buta bertanya dengan serius, berapa lama kau bisa menekannya? Matua menggelengkan kepalanya. Aku masih bisa menekannya untuk saat ini, tapi aku mungkin akan melukai pikiran nenek jika aku menggunakan terlalu banyak kekuatan. Si buta berkata dengan tegas, cepat. Kinmu, Oldma, dan yang lainnya menambah kecepatan mereka, tetapi Oldma harus menekan jantung Nenek Si, jadi hal itu menjadi semakin melelahkan baginya, yang pada gilirannya memperlambat mereka. Master Sekte Li berkembang pesat, dan kultivasi Nenek Si menjadi semakin kuat. Namun, Matua tidak berani mengerahkan seluruh kekuatannya karena takut akan melukai pikiran Nenek Si. Karena itu, perjalanan mereka mengalami banyak variabel yang tidak stabil. Nenek Si semakin jarang terbangun, sementara Master Sekte Li semakin sering terbangun. Kinmu sangat cemas, tetapi dia tidak berdaya. Cekungan ini awalnya adalah laut dan mungkin laut timur yang disebutkan oleh patung Dewa Raja Surgawi. Medan di sini sangat rumit, dengan jurang dan jurang yang dalamnya ribuan meter dan pegunungan setajam pisau. Laut timur telah kehilangan air lautnya dan berubah menjadi daratan biasa. Kinmu merasakan ada yang aneh tentang hal ini ketika dia mendengarkan penduduk desa tentang laut di langit tadi malam, tetapi air laut telah menghilang saat hari mulai terang. Namun kemana perginya? Semakin jauh mereka pergi, makhluk hidup itu menjadi semakin aneh dan kuat. Bahkan ada ubur-ubur bercahaya yang terbang di langit dan bersembunyi di kuil-kuil saat malam tiba. Saat itu, mereka seperti lentera berwarna-warni. Dalam perjalanan mereka, kelompok itu bahkan bertemu dengan naga banjir yang masih hidup. Beberapa dari mereka tinggal di aliran sungai pegunungan yang dalam sementara yang lain tinggal di gunung berapi dan menguasai wilayah mereka. Selama mereka tidak diprovokasi, naga-naga banjir ini jarang meninggalkan gua mereka.
Beberapa kali Kinmu melihat mereka terbang keluar untuk menangkap manusia untuk dimakan, tetapi setiap kali mereka melewati kelompok mereka, naga-naga banjir dapat melihat bahwa mereka sangat kuat dan tidak berani bersikap kurang ajar dan hanya terbang melewati mereka. Setelah keluar dari cekungan ini, Gunung Meru hanya berjarak 2 hari. Selama itu, Kinmu dan yang lainnya tidak berani bersantai bahkan saat mereka sedang tidur, selalu siap untuk menekan Master Sekte Li, yang sangat melelahkan bagi mereka. Hanya naga kilin yang cukup tidur dan cukup makan, sehingga kulit, sisik, dan bulunya semuanya cerah dan berkilau. Kinmu dan yang lainnya hanya melompat ke punggung naga kilin dan membiarkan raksasa ini membawa mereka ke Gunung Meru. Lambat laun, semakin banyak desa yang mereka lewati yang menganut agama Buddha. Setiap rumah tangga menyembah patung Buddha, sementara beberapa bahkan menempatkan patung Buddha di antara patung-patung batu di desa, menyembah dewa dan Buddha bersama-sama. Kinmu menanyakan hal ini dan mengetahui bahwa beberapa biksu telah datang untuk berkhotbah dan menyembuhkan penyakit penduduk desa, jadi mereka telah memenangkan hati mereka. Agama Buddha tampaknya juga memiliki pengikut di reruntuhan besar. Blaine tersenyum. Dengan menyelamatkan orang-orang terlantar di reruntuhan besar, biara petir besar memperlakukan semua makhluk hidup secara setara, tetapi bukankah itu benar-benar jalan pintas yang tepat, meminjam reputasi patung-patung batu untuk mengumpulkan pahala? Semakin dekat mereka ke biara Great Thunder Celap, semakin banyak kuil Buddha di sekitarnya. Beberapa kuil ini memiliki dupa yang menyala di depannya dan menyembah patung Buddha dengan berbagai bentuk. Namun, saat malam tiba, orang-orang dan binatang buas dari reruntuhan besar tidak akan bersembunyi di kuil-kuil Buddha ini tetapi akan datang ke tempat-tempat yang memiliki patung batu dan patung dewa. Kinmu berpikir dalam hati, Rulai Tua telah berusaha keras, tetapi sulit untuk bersaing dengan para dewa reruntuhan besar. Agama Buddha dapat menyembuhkan penyakit, tetapi tidak dapat menyelamatkan nyawa dari kegelapan. Gunung-gunung di dekatnya berangsur-angsur membesar, dan terdapat banyak biara dengan berbagai ukuran di atasnya. Kinmu melewati beberapa biara dan memutuskan untuk tinggal di salah satunya karena langit mulai gelap. Ada banyak dupa yang dibakar di depan biara itu, dan beberapa ratus biksu di sana tampak tidak takut pada malam hari. Mereka masih terus melantunkan kitab suci Buddha mereka. Mungkinkah para pendeta ini memiliki seni bela diri hebat yang mampu bertahan melawan kegelapan? Pikir Kinmu dengan penuh keheranan. Yang mengejutkannya, sebagian besar patung Buddha memancarkan cahaya ilahi yang samar-samar yang menghalangi kegelapan. Kinmu pergi ke depan salah satu patung, dan wajahnya berubah hitam. Para biksu di biara ini sebenarnya telah melapisi patung-patung batu reruntuhan besar dengan tanah liat tembikar dan memanggangnya hingga menyerupai Buddha. Mereka kemudian menempelkan daun emas di bagian luar dan menyamarkan patung-patung dewa sebagai Buddha emas. Ketika malam tiba dan patung-patung batu melindungi tempat itu dari kegelapan, patung-patung Buddha itu akan tampak seperti memamerkan kekuatan Buddha mereka untuk melindungi semua makhluk hidup. Saat Kinmu menggunakan mata ketiganya, dia melihat bahwa para dewa yang melindungi reruntuhan besar memancarkan sinar ilahi setinggi 10.000 depa, bukan patung Buddha manapun. Ada juga beberapa binatang buas yang aneh dan tidak biasa yang tidak pernah meninggalkan kuil bahkan di pagi hari. Para pendeta sudah terbiasa dengan pemandangan ini dan binatang buas itu tidak diikat, tetapi bebas berkeliaran di sekitar biara. Yang paling mencengangkan adalah bahwa binatang buas pemakan daging di biara itu berperilaku baik dan tampaknya telah menjadi vegetarian yang berbeda dari sifat mereka yang ganas. Mereka juga berdoa kepada Buddha. Beberapa orang dari reruntuhan besar yang mencari perlindungan di sini mengatakan itu adalah kekuatan agama Buddha. Namun, Kinmu melihat para biksu diam-diam memberi makan binatang aneh itu potongan daging besar yang berbau obat bius. Kinmu tercengang, dan kerutan muncul di wajahnya. "Muer, jangan terlalu repot," kata Blaine lembut. "Biara petir besar sudah dekat, jadi jika kita hancurkan biara ini, biara petir besar akan menerima berita tentangnya dan membuat kita kesulitan. Mereka mungkin tidak akan menyelamatkan Nenek Si saat itu." "Orang munafik," Nenek Si mencibir. "Inilah kemunafikan agama Buddha. Mereka jelas tidak memiliki seni ilahi yang hebat, jadi mereka mengambil satu dari orang lain dan menyebutnya milik mereka, sambil membanggakan bahwa itu adalah kekuatan agama Buddha. Orang tua buta, kalian juga munafik. Kalian membutuhkan bantuan Rulai Tua, jadi kalian tidak berani mengungkap tindakan keledai botak ini." Kinmu berkata, "Apakah mereka memiliki seni bela diri yang hebat atau tidak? Bukankah Master Sekte Li akan mengetahuinya saat kita sampai di biara petir besar dan bertemu dengan Rulai Tua?" Nenek Si terkekeh. "Master Sekte Qin, Anda layak menjadi Master Sekte Suci dari Sekte Suci kami. Anda adalah Master Sekte dari Sekte Orang Suci Surgawi tetapi Anda harus memohon kepada Rulai Tua dari Sekte musuh untuk membantu Anda.
Anda adalah aib bagi reputasi sekte orang suci surgawi kami. Otoritas sekte orang suci surgawi kami yang mengagumkan akan dirusak oleh Anda. Ketika saya pulih sepenuhnya dan kembali ke sekte suci sekali lagi, saya akan mengaturnya kembali dan menunjukkan kepada Anda apa yang seharusnya dilakukan oleh Master Sekte Suci. Kinmu tetap tidak tergerak dan bertanya, apa yang harus dilakukan oleh Master Sekte Suci? Hancurkan saja kedok keledai-keledai botak itu, hancurkan patung-patung Buddha mereka dan perlihatkan patung-patung dewa di belakang mereka. Perintah Nenek Si, singkirkan obat bius dari binatang aneh itu dan biarkan mereka memakan manusia, sehingga sifat asli mereka dapat terungkap dan mereka akan membantai semua keledai botak di sini, membersihkan seluruh biara. Biarkan orang-orang bodoh melihat semua omong kosong itu. Agama Buddha tampak mengesankan tetapi tidak ada nilainya. Hehe, apa yang disebut jalan lurus sebenarnya adalah kotoran anjing. Jadi bawalah kotoran anjing itu ke terang, jangan biarkan mereka membungkus patung tanah liat mereka dengan lapisan emas. Ini adalah ajaran dari sekte orang suci surgawi kita, untuk memiliki pemahaman yang murni tentang alam. Kinmu merasa kata-kata itu sangat logis, tetapi tindakannya terlalu ekstrim. Dia juga ingin menghilangkan obat bius di tubuh binatang aneh itu, tetapi setelah berpikir bahwa mereka akan memakan manusia setelah sadar kembali, dia hanya bisa mengurungkan niatnya. Akhirnya, biara Great Thunder Celap terlihat, dan mereka dapat melihat gunung megah berdiri tegak di tengah-tengah pegunungan Godbroken. Pegunungan lainnya terbelah oleh kekuatan dahsyat yang telah membentuk tebing terjal dan permukaan batu terjal yang sulit dilintasi bahkan oleh burung. Semua gunung diselimuti salju, kecuali yang satu ini. Hanya gunung ini yang berdiri dikelilingi oleh gunung-gunung lain, terlindungi di tengahnya. Aneh untuk mengatakannya, tetapi puncak-puncak gunung itu tampak seperti membentuk anak tangga. 3.000 puncak gunung membentuk lingkaran yang merupakan lapisan tangga terbawah. Lapisan kedua memiliki 999 puncak gunung dan diikuti oleh 99 puncak gunung dan 9 puncak gunung. Satu lapisan lebih tinggi dari lapisan lainnya, dan semuanya mengelilingi puncak utama di tengah. Biara-biara dengan berbagai ukuran berdiri di antara puncak-puncak gunung, dan semuanya memuja patung Buddha yang agung. Beberapa puncak gunung dipahat menjadi Buddha yang sangat besar, beberapa biara dibangun di atas telapak tangan Buddha sementara yang lainnya di dalam hati. Benar-benar mewah gayanya, puji Blind. Nyonya tua, mengapa kalian umat Buddha suka memakai emas dan perak? Kemegahan yang begitu agung, kemewahan yang begitu mewah, bukankah lebih baik digunakan untuk bantuan bencana? Bagi para biksu, keempat unsur itu adalah kesombongan, tetapi kantong tidak akan pernah kosong. Kata Matua dengan acuh tak acuh, siapa yang akan memuja dan memberi sesaji jika kita tidak mewah? Nenek Si mencibir, munafik. Kinmu berteriak, diam. Rulai tua akan memurnikanmu sampai mati nanti. Bajingan, beraninya kau memarahiku. Nenek Si menjadi geram. Kinmu menjadi gugup dan bergumam, oh, itu nenek. Nenek, jangan dimasukkan ke hati, kupikir itu adalah Master Sekte Li yang kabur lagi. Nenek Si mencibir, Nyonya tua, aku tidak mengatakan kau salah satunya, tetapi keledai-keledai botak ini jelas-jelas munafik. Coba lihat sekeliling, lihat biara mana yang tidak megah dan mewah, yang menikmati hidup yang menyenangkan. Patung Buddha mana yang tidak memakai perak atau emas. Di antara semua biara, hanya keledai botak yang semewah ini. Para biksu ini tidak melakukan sesuatu yang produktif, tidak membayar pajak, dan mengeluh ketika keuntungan mereka disentuh. Sementara itu, mereka memelihara senjata biksu mereka, memberontak, dan ingin mengendalikan situasi umum di dunia ini. Diam, iblis, teriak seseorang dari udara, dan Kinmu mendongak untuk melihat seorang biksu dengan sinar Buddha di atasnya. Dia tampak berwibawa, tetapi jelas bahwa dia sangat marah setelah mendengar kata-kata Nenek Si. Biksu itu kemudian melihat Matua. Ada keheranan di wajahnya sejenak, lalu dia lari sambil berteriak, ini buruk, ini buruk. Ma Wangshan akan kembali ke atas gunung. Di biara-biara di puncak gunung, semua pendeta menjadi gempar dan terbang membentuk formasi di udara seolah-olah mereka tengah menghadapi musuh besar. Ma Wangshan berkata dengan acuh tak acuh, ketika aku kembali untuk mengambil lenganku sebelumnya, aku membuat keributan kecil. Ayo kita naik gunung. Awan api tumbuh di bawah telapak kaki naga kilin saat ia berlari menuju puncak utama di tengah. Tempat itu berada di atas lautan awan, sehingga sinar matahari dapat menyinarinya, membuatnya berkilau keemasan. Itulah sebabnya tempat itu disebut puncak emas. Jika mereka ingin terbang ke sana, akan butuh waktu lama bahkan bagi naga kilin. Dalam perjalanan mereka melewati ribuan kuil dan biara dan sebagian besarnya dipenuhi oleh para biksu senior yang telah mencapai prestasi dalam kultivasi mereka dan memiliki kemampuan luar biasa.
Tidak seorang pun dari mereka yang berani maju untuk menghentikan mereka, tetapi mereka tidak menyerah untuk membiarkan mereka menerobos ke puncak emas Gunung Meru tanpa perlawanan apapun. Semakin banyak biksu terbang keluar sambil menunggangi berbagai jenis binatang aneh dan mengelilingi puncak emas dalam formasi. Ada lapisan demi lapisan biksu yang berdesakan untuk menaklukkan setan dan iblis. Kinmu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi kakek Ma. Terakhir kali kakek Ma datang ke sini, dia pasti telah berjuang keras dan menerobos langsung ke puncak utama. Matua memerintahkan naga kilin untuk berhenti di depan puluhan ribu biksu yang membentuk pertahanan yang tidak dapat ditembus untuk melindungi puncak emas. Dia berkata, "Saya di sini untuk menemui Rulai Tua, saya punya permintaan." Suaranya bergetar, dan berbagai penglihatan langsung memenuhi pegunungan, mata air emas menyembur dari tanah, bunga teratai turun dari langit, penampakan 8 ras dewa dan setengah iblis muncul tinggi di atas sana, begitu pula para dewa dari 20 surga. Peristiwa itu terulang kembali dengan sinar yang luar biasa bersinar ke segala arah saat mereka melafalkan banyak nama Buddha secara serempak. Penguasaan mantra ini menguasai banyak sekali pendeta. Pada saat ini, sebuah suara tua tertawa dari puncak emas. Kultivasi Mawangshen telah meningkat sejak dulu. Aku rasa kau pasti telah berkultivasi hingga surga ke-20 Sutra Mahayana Rulai, alam Brahma. Selangkah lebih maju lagi dan kau akan menjadi seorang Rulai. Para biksu, kalian boleh mundur dan biarkan dia naik. Aku telah menunggunya lama sekali. 20 surga. Kinmu sedikit tertegun dan melihat ke arah Old Ma. Pertahanan yang tak tertembus yang dibentuk oleh para biksu di depan mereka pun bubar, dan Matua membiarkan naga kilin naik ke atas gunung sambil berkata, ada 20 alam dalam Sutra Mahayana Rulai. Begitu seseorang mengolah semua 20 alam surga, mereka akan menjadi seorang Rulai. Ketika aku meninggalkan biara petir besar saat itu, aku telah mengolah alam ke-19, alam sakra. Saat itu, aku sudah menjadi praktisi kelas 1 di dunia. Jika seseorang mengolah semua 20 alam, semuanya akan menjadi Rulai. Mata Kinmu berbinar. Biara Great Thunder Celap tidak diragukan lagi merupakan tempat suci terbesar dalam agama Buddha. Sutra Mahayana Rulai juga layak menjadi seni warisan utama sekte yang setara dengan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung dan 14 tulisan pedang Dao. 3 tempat suci terbesar itu memang bukan untuk dipamerkan. Sekarang Kekaisaran Perdamaian Abadi mengalami bencana salju, 4 musim di sini seperti musim panas. Banyak imigran dari Kekaisaran Perdamaian Abadi telah melarikan diri ke tempat ini dan tinggal di biara-biara, banyak dari mereka yang beralih ke agama Buddha. Kinmu melihat ke arah biara-biara di puncak gunung dan berkata dengan lembut, apa yang dilakukan biara petir besar sepertinya adalah memanfaatkan orang-orang saat mereka sedang terpuruk. Blaine menggelengkan kepalanya. Muer, apapun niat mereka, kamu harus melihat apa yang mereka lakukan. Biara Great Thunder Celap telah menyelamatkan nyawa orang-orang ini dan itu adalah perbuatan baik. Tidak masalah jika mereka menggunakan tindakan ini untuk mempromosikan ajaran agama Buddha, apa yang mereka lakukan adalah baik. Jika kamu hanya mengagungkan niat biara Great Thunder Celap dan tidak melihat apa lagi yang sedang dicapai, kamu tidak akan berbeda dari Master Sekte Li. Kinmu tercengang dan mengangguk tanda mengerti. Hidup seseorang tidak lebih dari sekadar jalur kultivasi, dan mudah untuk disesatkan oleh cara berpikir yang ekstrim. Siapapun yang tidak memiliki refleksi yang matang dan pikiran yang tidak tergoyahkan akan mudah disesatkan oleh hatinya sendiri. Bersama dengan Master Sekte Li beberapa hari ini, Kinmu telah terpengaruh olehnya tanpa menyadarinya. Pemimpin sekte sebelumnya dari Sekte Iblis Surgawi memiliki sifat iblis dan mentalitasnya sangat ekstrim. Namun, dia adalah seorang guru besar dan kata-katanya sangat logis, jadi setiap kecerobohan akan berakhir dengan seseorang yang secara tidak sadar menyerap filosofi dan cara berpikirnya. Naga kilin tiba di puncak emas, dan awan api di bawah kakinya mengecil saat ia turun ke tanah. Puncak emas muncul dari awan yang warnanya sama dengan batu giok putih yang diletakkan di tanah. Tempat ini seperti surga. Kinmu melihat sekeliling dan berseru kagum. Istana emas Roland sangat mewah dan memiliki kesan seperti orang kaya baru. Biara Great Thunder Celap juga mewah, tetapi jauh lebih khidmat dan di mana-mana terdapat martabat dan budaya agama Buddha. Di puncak keemasan itu, berdiri banyak pagoda, dan salah satunya sangat megah. Para biksu dengan alis panjang duduk di sana dan di atap pagoda, membaca kitab suci terus-menerus dengan suara Buddha yang menggema. Mungkinkah ini pagoda 1000 Buddha? Pikir Kinmu dalam hati. Seorang bodhisattva wanita berpakaian putih yang membawa vas putih maju dan membungkuk. Guru Sekte Iblis Surgawi, Mawangshen, Nyonya Si, dan sahabat Dao lama ini, Rulai sudah menunggu kalian, silakan ikut denganku. Kinmu berkata, terima kasih atas bantuannya, kakak. Kakak perempuan.
Bodhisattva perempuan itu tertawa. Guru Sekte Qin bercanda. Tolong. Qinmu dan yang lainnya mengikutinya. Di puncak kemasan, sinar Buddha di sekitar para biksu terkemuka bersinar terang saat mereka duduk di atas awan. Sinar kemasan di belakang mereka membentuk bentuk melingkar yang sangat mempesona. Rulai tua sebagai pemimpin semua biksu duduk di tempat tertinggi. Tubuh jasmaninya besar dan di sampingnya ada para pendeta yang terhormat di kiri dan kanan. Di bawahnya duduk berbagai bodhisattva, arhat, vajra, pelindung, dan beberapa murid rulai tua yang memiliki kultivasi yang sangat kuat. Bahkan ada beberapa biksu dengan pencapaian dalam dao yang tampaknya berasal dari ras yang berbeda, mereka tidak terlihat seperti manusia. Qinmu dan yang lainnya mendekat, dan Qinmu menyapa, kakak senior. Rulai tua buru-buru bangkit dan membalas sapaannya. Kakak senior. Begitu dia berdiri, para pelindung, biksu, bodhisattva, arhat, dan vajra lainnya semua berdiri dan berkata serempak, kakak senior. Setelah semua orang selesai memberi salam, Old Rulai mengangkat tangannya untuk mengundang Qinmu duduk di sampingnya. Tempat duduk itu adalah sajadah dan jika dia duduk di sana, dia akan jauh lebih rendah daripada semua biksu yang melayang di langit. Muer, duduk saja, kata Matua. Ketika Qinmu duduk, dia merasakan suatu kekuatan lembut datang yang mengangkatnya dan sajadah ke punggung naga kilin, sungguh mengesankan. Rulai tua menatap Matua dan tersenyum. Murid, apakah kamu akhirnya bersedia melepaskan dunia fana dan kembali ke gunung? Kembali ke gunung, ada gunung Meru di hatiku, tetapi tidak ada Buddha di sana lagi. Rulai tua tersenyum. Ketika gunung Meru tak ada lagi di hatimu, kau akan menjadi Rulai. Bagus sekali, singkirkan istri dan anak-anak dari hatimu dan aku akan meninggal dalam beberapa hari. Biara petir besar ini akan menjadi milikmu untuk dipimpin. Matua menggelengkan kepalanya. Jika aku yang memimpin tempat ini, aku akan membunuh semua orang botak terkutuk di gunung. Ekspresi semua penjaga dan arhat berubah drastis dan mereka langsung menjadi marah. Rulai tua berkata, kau masih saja keras kepala dan terus melakukan hal-hal dengan cara yang salah. Aku kembali sedikit lebih cepat saat kau kembali ke gunung terakhir kali, tetapi aku masih terlambat selangkah. Kau harus tahu bahwa kita berdua masih memiliki hubungan sebagai guru dan murid. Kau telah memotong lenganmu dan mengirimkannya, tetapi aku percaya bahwa kau akan melepaskan urusan dunia fana dan kembali ke biara petir besar, jadi aku telah memerintahkan para biksu untuk meletakkan lenganmu di pagoda 1000 Buddha. Itu karena aku berharap kau dapat menemukan jalan kembali suatu hari nanti. Kau harus mengerti maksudku. Matua berkata dengan sungguh-sungguh, aku tahu. Namun, istri dan anak-anakku tewas di tangan biara petir besar, dan perseteruan berdarah ini harus dibayar dengan darah. Murid bodoh, teriak Rulai tua di hadapannya. Istri dan anak-anak hanyalah ilusi, hanya daging fana. Jika kamu memiliki sifat Buddha, kamu harus tahu bahwa buah-buah buruk dari pernikahan tidak akan ada artinya. Dengan geram, Matua berteriak balik, tidak apa-apa, pantatku. Aku sudah memotong lenganku, apa yang masih membuatmu tidak puas? Mengapa kau harus membunuh istri dan anak-anakku? Bagaimana dengan istri dan anak-anakku yang menjadi kerangka merah muda, iblis yang mengekangku, jadi kenapa jika aku suka kerangka merah muda? Memanggilmu Tuan berarti memberimu muka karena kami membutuhkan bantuanmu. Bicaralah lebih banyak lagi dan aku akan menggulingkanmu, membasahi puncak emas ini dengan darah, dan membantai semua keledai botak di gunungmu. Wajah semua pendeta di gunung berubah dan tidak ada satupun dari mereka yang dapat duduk diam lagi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Qinmu sama sekali tidak menyangka Matua akan tiba-tiba meledak seperti itu. Matua biasanya adalah orang yang tenang dan dapat diandalkan di desa, orang yang paling dihormati oleh si cacat. Karena itu, Qinmu tidak pernah menyangka bahwa ketika Matua meledak, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. Di puncak keemasan, awan gelap berkumpul. Sebelumnya, angin bertiup sepoi-sepoi dengan awan ajaib dan cahaya keemasan yang sangat menguntungkan, namun, niat membunuh kini memenuhi udara. Qinmu terbatuk keras, lalu tertawa. Rincian kecil mengaburkan inti persoalan, itu hanya rincian kecil. Kakak senior Rulai, aku belum memperkenalkan kalian kepada semua orang, ini kakek Ma, yang biasa dipanggil Matua, dan senioritasnya 2 kali lebih tinggi dariku, ini nenek Si yang senioritasnya 2 kali lebih tinggi dariku juga, dan hal yang sama berlaku untuk kakek buta. Saudara-saudara Dao, tidak perlu formalitas. Rulai tua terkekeh dan awan gelap di langit menghilang. Master Sekte Qin, ada takdir di antara kita. Anda menerima tongkat Hakara yang merupakan tongkat yang telah menemani saya melalui dunia persilatan. Karena tongkat itu mendarat di tangan Anda dan saya memiliki takdir untuk menjadi guru dan murid.
Biksu tua telah memutuskan untuk menuju reruntuhan besar untuk pertemuan yang ditakdirkan dengan teman-teman Dao Lama dari desa lansia cacat untuk membawa Anda ke biara petir besar kami, jadi saya tidak menyangka takdir kita akan hancur begitu saja. Ketika kita bertemu lagi, Anda telah menjadi Master Sekte Iblis dari Sekte Iblis Surgawi. Hanya saja bukan waktu dan takdir membodohi kita semua. Qin Mu tersenyum tipis dan berkata, Rulai bercanda. Adik laki-laki datang kali ini untuk meminta Rulai menaklukkan iblis. Di tubuh nenek si ada seorang ahli hebat yang merupakan mantan guru sekte dari sekte suci saya, Li Tianxing. Dia telah berubah menjadi bibit iblis dan menanamkan dirinya di hati Dao nenek si, jadi adik laki-laki datang ke sini untuk meminta Rulai menaklukkan iblis ini, membersihkan dunia dari bahaya publik. Seorang yang terhormat berkata dengan lembut, yang terhormat di dunia, nenek si ini adalah mantan santo dari sekte iblis surgawi, si Yuyu. Pada malam dia menikahi Li Tianxing, dia membunuhnya, dia juga bukan orang baik. Dia adalah iblis di antara para iblis. Semua penjaga dan arhat berkata, ini adalah masalah keluarga sekte setan, bagaimana mungkin kami ikut campur. Rulai tua mengangkat tangannya dan tersenyum. Semua makhluk hidup itu sama, Buddha adalah bagian dari semua makhluk hidup, dan setan juga bagian dari semua makhluk hidup. Karena Master Sekte Qin punya permintaan, biksu tua itu tentu saja harus membantu. Tatapan mata orang yang terhormat itu berkedip saat dia berkata dengan suara lembut, ketika kami memberikan kitab suci kepada orang-orang, kami akan menerima sejumlah uang. Untuk membantu menaklukkan iblis kali ini, bisakah kami? Rulai tua melambaikan tangannya untuk membungkamnya. Nona Sekte, bisakah kami melihat penampilan aslimu? Qin Mu ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Rulai, menurutku itu tidak perlu, kan? Si buta mengetukkan tongkat bambunya ke tanah dan berkata, Pak Rulai, tidak perlu melihat wujud asli nenek. Tidak akan baik jika kultivasi biksu-biksumu menjadi rusak. Perselisihan tentang kasih sayang itu bersifat sementara, dan wanita yang sangat cantik hanyalah kerangka merah muda. Sahabat Dao, kau meremehkan kultivasi para biksu di biara petir agung milikku. Rulai tua tersenyum, akan sulit mengulurkan tangan dan mencerahkan Master Sekte Li tanpa melihat penampilan sebenarnya dari wanita simpanan sekte tersebut. Bagi Master Sekte Li, cinta berasal dari kecantikan, yang melahirkan iblis godaan. Biksu tua hanya ingin melihat objek cintanya ini. Nenek si terkekeh. Buta, matua, mengapa kau tidak membuka segelku? Master Sekte Qin, singkirkan kulit buruk rupa ini dari tubuhku, aku ingin melihat para biksu munafik ini, lihatlah tekad mereka. Si buta sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, Nyonya tua, apa pendapatmu? Matua ragu-ragu sejenak, lalu menatap para biksu yang memenuhi gunung. Agama Buddha Rulai tua jauh melampaui agama Buddhaku dan seharusnya memiliki kemampuan ini. Muer, bagaimana menurutmu? Qin Mu merenung dan berkata, kita harus mencoba meskipun mungkin tidak berhasil. Kakek, waspadalah, kita tidak bisa membiarkan Master Sekte Li melarikan diri. Nenek si terkekeh, aku sudah bertarung dengan keledai tua botak ini selama bertahun-tahun, jadi mengapa aku harus lari jika ada pertunjukan yang menarik di sini? Aku tidak akan lari bahkan jika kamu mengusirku. Nenek Ma menghela napas dan mengambil kembali ruh purba sang Buddha dari dalam alis neneknya sambil mengangguk kepada si buta. Si buta mengulurkan tangannya, dan ki vital berwarna perak yang seperti naga terbang keluar dari tubuh nenek si, kembali ke si buta. Qin Mu maju dan memberikan tebasan lembut. Kulit nenek si terbelah dan seorang wanita yang sangat cantik melangkah keluar. Rambutnya seperti air terjun saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Melihat sekeliling dengan matanya yang cerah, dia menyapu pandangannya melewati wajah setiap biksu. Puncak keemasan itu terdiam sepenuhnya. Bahkan suara Buddha yang melantunkan kitab suci Buddha pun terhenti pada saat itu. Semua biksu terkemuka yang telah mencapai Dao merasakan tenggorokan mereka kering dan jantung mereka berdebar kencang sementara tasbih berputar cepat di tangan mereka. Tiba-tiba sinar Buddha di belakang kepala salah satu bodhisattva menghilang dan ia jatuh dari langit dan jatuh ke lembah di bawah awan. Setelah beberapa saat, suara keras seperti benda berat jatuh ke tanah terdengar. Degup, degup, benda yang lebih berat lagi jatuh ke tanah, termasuk beberapa arhat dan vajra. Ekspresi Old Rulai sedikit berubah, dan dia melihat sekeliling dengan tergesa-gesa. Semua pendeta memusatkan perhatian pada tubuh wanita yang luar biasa cantik itu sementara tasbih di tangan mereka berputar semakin cepat. Tut, Rulai tua hendak berteriak ketika mendengar suara lain. Seorang arhat berteriak dengan marah dan bergegas menuju nenek si. Ini adalah iblis wanita yang dapat menyihir semua makhluk hidup, iblis surgawi. Sejak pertama kali melihatnya, iblis telah muncul di hatiku jadi aku harus membunuhnya. Aku akan membunuh iblis ini demi dunia.
Vajra lain mengayunkan alu penakluk iblisnya, memperlihatkan 3 kepala dan 6 lengannya saat ia menyerbu ke arah nenek si. Tiba-tiba, seorang biksu tua menerobos ke depan untuk menghalangi Arhat dan Vajra. Ia merobek jubah budanya dan melepaskan tasbihnya. Ia kemudian tertawa terbahak-bahak. Saya sudah terbiasa dengan pembakaran dan pembunuhan, tidak pernah mengembangkan buah kebajikan. Saya merasa telah menyia-nyiakan separuh hidup saya dengan makan makanan vegetarian dan membaca kitab suci. Setelah melihat wanita secantik itu, saya yakin saya telah menyia-nyiakan separuh hidup saya. Namun sekarang, saya akan kembali ke kehidupan normal. Beberapa Arhat bergegas maju dan kekacauan pun terjadi di puncak emas. Jubah kuning Rulai tua bergetar, dan suara Buddha dari pagoda 1000 Buddha tiba-tiba bergema, melantunkan ribuan kitab suci Buddha secara bersamaan untuk menyadarkan para biksu yang bertempur di puncak emas. Semua orang kemudian duduk, sangat malu pada diri mereka sendiri. Harus makan sayur dan membaca kitab suci. Apa gunanya mengolah buah yang benar? Bukankah lebih baik menikmatinya tanpa menunda? Aku akan kembali ke kehidupan normal. Tiba-tiba, seorang biksu tua melompat dari puncak emas dan menghilang di kejauhan. Keheningan memenuhi puncak keemasan itu, sehingga yang terdengar hanya suara tasbih yang berputar. Banyak sinar Buddha di belakang kepala para biksu telah menghilang saat jatuh dari langit. Rulai tua melihat sekelilingnya dan melihat ekspresi semua bodhisattva, yang terhormat dan arhat. Master Sekteli telah menggunakan kecantikan si Yuyu untuk muncul di hadapan semua biksu, mengacaukan kebijaksanaan mereka dan merusak hati sang Buddha, memunculkan pikiran-pikiran yang tidak murni. Bahkan Rulai baru saja melaksanakan dharmanya dan mengaktifkan tubuh jasmani banyak Rulai di pagoda 1000 Buddha, dia hanya bisa menekan para biksu itu sejenak. Ketika sinar Buddha di belakang kepala mereka menghilang dan jatuh dari langit, itu menandakan bahwa hati Buddha mereka telah hancur. Agama Buddha memperhatikan praktik keagamaan hati. Begitu hati Buddha mereka hancur dan buah karma mereka tercemar, kondisi pikiran mereka akan hancur. Mereka yang jatuh bukan lagi biksu, tetapi sekarang menjadi orang biasa. Ketika mereka jatuh dari langit, mereka akan jatuh dari tempat yang tinggi di atas dunia fana ke dunia fana. Beberapa dari mereka akan berubah pikiran, bertobat, dan diselamatkan, tetapi beberapa akan meninggalkan biara Great Thunder Celap dan memasuki dunia fana untuk berjuang dan membebaskan diri. Namun, dengan hati yang sekuler, akan sulit bagi mereka untuk melakukannya. Kecantikan si Yuyu telah membuat banyak petinggi biara petir besar tumbang, yang merupakan kerugian besar. Namun, pihak biara tidak dapat menyalahkan Kinmu dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka telah memperingatkan mereka dan Rulai tua yang bersikeras ingin melihat wujud asli nenek si untuk menguji hati semua orang. Tentu saja, ada beberapa hati Buddha yang tetap teguh dan tidak tergoyahkan. Para biksu terkemuka ini berasal dari berbagai ras, jadi meskipun nenek si cantik, mereka tidak dapat melihatnya. Karena mereka bukan manusia, mereka hanya melihatnya sebagai manusia biasa. Kultivasi kalian tidak cukup kuat, untuk begitu terikat pada penampilan kulit dan tidak melihat sang tatata. Rulai tua melihat sekelilingnya dan membimbing para biksu, kalian melihat kecantikannya dan merasa tidak mampu menahan diri, namun kalian tidak tahu bahwa kecantikan yang kalian lihat adalah apa yang kalian rasakan sebagai kecantikan dan bukan kecantikan sejati. Misalnya, kakak senior Haikong, apakah menurut kalian dia cantik? Orang yang dia sebutkan adalah seorang biksu terkemuka dari ras lain yang telah mencapai Dao. Dia berkata, dia dan aku berasal dari ras yang berbeda dan aku tidak dapat melihat kecantikannya. Rulai tua tersenyum. Ketika ras lain tidak dapat melihat keindahan, maka itu bukanlah keindahan sejati, hanya kulit. Keindahan terletak pada kebenaran yang agung, pemikiran yang agung, dan kebijaksanaan yang agung. Guru Sekteli, kulit yang kau kagumi bukanlah keindahan sejati bagi setiap makhluk hidup, itu hanya ada dalam perkataan manusia. Ini jelas menunjukkan betapa sempitnya pikiranmu. Semua biksu tampak tercerahkan, dan Kinmu juga merasa bahwa kata-katanya sangat logis. Seperti yang diharapkan dari Old Rulai, seseorang yang telah menunjukkan pemikiran yang hebat. Dia mungkin bisa menaklukkan Li Tianxing, iblis hati ini. Alasan mengapa Li Tianxing ingin menjadi nenek si adalah karena nenek si sangat cantik dan mengacaukan hati Daonya. Hal ini memunculkan niat jahatnya dan membuatnya ingin menjadi nenek si. Wanita tua itu terkekeh. Pak Tua Rulai, ada 10.000 jalan di dunia ini, tetapi semua yang ada dalam kultus suci surgawiku hanyalah kata-kata manusia. Agama Buddhamu berbicara tentang 10.000 jalan, tetapi bisakah kau menguasai semuanya? Jangan katakan lagi, kemampuan apa yang kau miliki untuk menaklukkanku. Rulai tua tersenyum dan mengeluarkan cermin perunggu yang diberikannya kepada seorang yang terhormat di sampingnya. Berikan padanya.
Yang Mulia mengambil cermin dan berjalan menuruni panggung tinggi untuk menemui Nenek Si. Ketika ia melihat penampilannya, jantungnya berdebar kencang, dan ia segera menutup matanya agar tidak bisa melihat. Nenek Si mengambil cermin itu dan menatap pantulan dirinya dengan penuh kasih sambil tertawa kecil. Sungguh, wanita yang luar biasa cantiknya, aku masih merasa kasihan padanya. Kebanyakan pendeta melihat penampilannya yang menggoda dan merasa sulit menahan diri. Rulai tua tersenyum. Balikkan cermin itu. Nenek Si melakukan apa yang diperintahkan dan melihat kerangka putih di sana. Itulah penampakannya setelah dia meninggal. Apa yang dipikirkan oleh Master Sekte Li? Rulai tua tersenyum. Bahkan jika kamu adalah wanita yang sangat cantik, kamu akan tetap menjadi tulang belulang setelah hidupmu berakhir. Apakah menurutmu kerangka itu cantik? Nenek Si melempar cermin perunggu itu ke lantai dan menghancurkannya di bawah kakinya sambil berkata dengan acuh tak acuh, ini hanyalah tipuan untuk menipu orang-orang biasa, mengatakan hal-hal seperti kerangka merah muda atau apapun. Rulai, aku tahu logika, tetapi aku tidak ingin menjadi sepertimu, hidup dalam kemegahan di akhiratmu, sudah cukup jika aku menjalani hidupku saat ini sepenuhnya. Mencari akhirat hanyalah perilaku pengecut. Tipuan kecilmu tidak akan mampu menaklukkanku. Jika kamu berpikir cermin mampu mencerahkanku, mengapa aku tidak berjalan-jalan di sekitar biara petir besarmu untuk melihat apakah kamu akan mencerahkanku terlebih dahulu atau apakah aku akan mencerahkan semua biksu muda dan tua di sektemu? Mengapa kamu tidak bertaruh denganku? Rulai tua sedikit mengernyit dan berkata, kamu tidak punya kebijaksanaan. Si buta juga melihat bahwa keadaan semakin buruk dan berkata, Saudara Dao, betapa bijaksananya, ini semua omong kosong, mengapa kita tidak bergerak langsung padanya dan menaklukkannya? Rulai tua bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu berkata, Guru Sekte Li adalah guru Sekte Iblis, jadi aku akan membawanya ke pagoda 1000 Buddha untuk menaklukkannya. Para biksu, tekad kalian masih dangkal dan kultivasi kalian belum sampai di sana, kalian semua harus tetap berada di luar pagoda 1000 Buddha untuk membantu. Semua biksu mengakui hal ini dan berjalan menuruni panggung tinggi untuk berkumpul di sekitar pagoda 1000 Buddha. Ada beberapa biksu yang bergegas keluar dari dalam, tidak berani tinggal di sana. Rulai tua tersenyum. Master Sekte Qin, Anda juga Master Sekte Iblis dan memiliki sifat iblis yang dalam. Sejak zaman dahulu, Buddha dan Iblis selalu berada di pihak yang berbeda, tetapi karena Master Sekte adalah tamu yang datang untuk mencari bantuan, saya tidak akan menaklukkan Anda. Namun, selama saya menaklukkan Master Sekte Li, saya harap Master Sekte akan tinggal di biara petir besar untuk mendengarkan Dharma dan menyelesaikan kecenderungan jahat di hati Master Sekte sehingga Anda dapat melakukan lebih sedikit dosa di masa mendatang. Hati Matua dan si buta bagaikan cermin bening, Rulai tua berusaha membuat mereka tetap tinggal di biara petir besar. Jika dia bisa mencerahkan mereka, tentu itu yang terbaik, tetapi jika tidak, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Qinmu sangat gembira dan tersenyum. Kakak senior memang bijak, kalau begitu, kami akan merepotkanmu. Aku harap kakak senior bisa menaklukkan Master Sekte Li, iblis ini, secepatnya. Itu akan menjadi pahala yang besar. Rulai tua tersenyum dan memberi instruksi, biarkan beberapa dermawan ini tinggal di biara. Seorang yang terhormat ragu-ragu. Yang terhormat di dunia, ada banyak tempat di biara yang merupakan tanah suci sekte kita. Jika mereka menerobos masuk, biarkan saja, tidak ada yang perlu disembunyikan oleh biara petir agung, kata Rulai tua. Guru kerajaan maju ke depan dan aku menunjukkan padanya Sutra Mahayana Rulai, jadi mungkinkah guru sekte iblis surgawi yang jahat lebih buruk daripada guru kerajaan? Guru Sekte Qin juga salah satu dari semua makhluk hidup, tidak ada orang luar di biara petir agung. Yang terhormat mengakui hal ini dan datang untuk memimpin semua orang. Qinmu tersenyum. Kakak senior, apakah biara ini menyediakan makanan vegetarian? Aku sudah makan terlalu banyak makanan berminyak selama tahun baru dan ingin makan sesuatu yang ringan. Yang terhormat itu memandangnya dan memutar tasbihnya, menekan pikirannya untuk menaklukkan iblis. Jika pemimpin sekte tinggal di biara petir besar, kami dapat menyediakan makanan vegetarian seumur hidup bagi Anda. Qinmu tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada si buta, mereka tidak takut kita memakan mereka, orang miskin. Si buta mendengus dingin dan bertanya, Matua, apakah menurutmu Rulai dapat menaklukkan Li Tianxing? Matua ragu-ragu. Jika satu Rulai tidak cukup, ada 1000 Rulai di pagoda 1000 Buddha. Mereka semua adalah makhluk berwatak jernih yang pernah melihat tatata, jadi itu sangat mungkin. Namun, mereka semua telah meninggal dan Master Sekte Li sangat luar biasa, yang saya khawatirkan sekarang adalah Rulai tua sengaja tidak akan menaklukkan Master Sekte Li, tetapi akan menjebak Nenek Si di pagoda. Jika dia terjebak di sana, kita juga akan terjebak di sini.
Yang Mulia membawa mereka ke kamar tamu dan berkata, "Para dermawan, silakan tinggal di sini. Rak-rak buku berisi semua kitab suci Buddha, jadi silakan lihat-lihat." Kinmu menoleh dan melihat banyak kitab suci seperti yang dijanjikan. Matua menggelengkan kepalanya padanya. Kitab suci Buddha di sini hanya memiliki teks dan tidak ada seni ilahi, cukup telusuri saja. Yang Mulia berkata, "Seni ilahi tidak sebanding dengan karma. Apakah Mawang Shan tidak tahu?" Paut Ma berkata dengan acuh tak acuh, "Tanpa seni ilahi, bagaimana seseorang bisa menangkal karma? Kau murid Rulai, ini berarti kau adik laki-lakiku. Alammu terlalu rendah, mundurlah, jangan mencoba bersikap pintar di hadapanku." Yang terhormat merasa malu dan dipermalukan, lalu ia berbalik dan pergi. Blaine duduk dengan tenang. "Aku dan Matua sudah tua, jadi tidak apa-apa jika kita tinggal di sini. Tapi Muer, kau adalah pemimpin sekte dari sekte iblis surgawi. Jika kau terjebak di sini selamanya, bukankah kau akan mati karena usia tua di tempat ini? Aku akan mencari kesempatan untuk mengirimmu turun gunung." Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita akan menunggu sampai nenek si sembuh." "Kakek buta, kakek Ma, karena jarang datang ke biara petir besar, mari kita jalan-jalan." Ma tua tersenyum. "Bukankah kau sudah lama ingin melihat potret 100 naga? Aku akan membawamu ke tempat di mana relief itu berada." Kinmu sangat gembira. Ketiganya keluar dari kamar tamu dan melihat seorang biksu tua sedang duduk di luar pintu dan membacakan kitab suci kepada naga kilin. Monster gemuk itu sudah tertidur lelap dan mendengkur keras. Mereka bahkan ingin mencerahkan Fatty Dragon. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Biksu, si gendut ini perlu makan setengah ember Scarlet Fire Spirit Pills setiap hari, bisakah kamu memberinya makan setelah kamu mencerahkannya?" Biksu tua itu menghentikan bacaannya dan menatapnya. "Aku bisa." Kinmu terdiam. "Betapa kayanya. Lanjutkan." Paut Ma kemudian memimpin jalan, menuruni lapisan awan hingga mereka mencapai bagian tengah gunung. Sambil menunjuk ke depan, dia berkata, "Itulah potret 100 naga." Kinmu menoleh dan melihat banyak pilar besar. Di setiap pilar, ada relief naga surgawi. Di bawah pilar, ada ratusan biksu yang mengamati patung-patung itu untuk memahami jalan, keterampilan, dan seni ilahi mereka sendiri dari patung-patung itu. Ada banyak biksu yang mencoba seni ilahi mereka, mengubah ki vital mereka menjadi bentuk naga yang memenuhi langit. Ada juga sinar Buddha yang bersinar terang, yang tampak sangat luar biasa. Beberapa pendeta bahkan bertukar pukulan, menguji apa yang baru saja mereka pahami. Beberapa biksu tua melihat mereka datang dan langsung menyapa Matua. "Kakak senior ada di sini." Matua membalas salam mereka, tidak mengabaikan mereka. Seorang pendeta tua berkata dengan gembira, "Dulu kakak senior adalah pusat perhatian, dan kami di sini masih ingat penampilan gagah kakak senior saat itu." Kinmu berjalan ke depan pilar naga untuk memeriksanya secara mendetail, dan terus-menerus berseru kagum pada dirinya sendiri. Ada ratusan bentuk naga surgawi ini, dan ukiran batu pada pilar ini telah sepenuhnya menggambarkan postur makhluk agung itu. Pak Tua Ma ahli dalam mengukir dan pahatan yang dibuatnya dengan kayu sangat jelas terlihat, jadi seharusnya dia meniru ukiran di sini sebelumnya. Potret 100 naga memang penting untuk mengolah 8 jurus petir, tetapi yang lebih penting lagi adalah Sutra Mahayana Rulai. Tanpa itu, sulit untuk mengolah 8 jurus petir secara maksimal. Akan tetapi, Kinmu telah memahami teknik persatuan dan pencapaiannya dalam 8 serangan petir tidak lebih lemah dibandingkan jika ia telah mengolah Sutra Mahayana Rulai. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara yang ditujukan kepadanya. Yang menggembalakan sapi. Kinmu menoleh ke belakang dan melihat seorang biksu berpakaian putih menatapnya dengan heran. Biksu ini tampak agak familiar, dan Kinmu tiba-tiba menyadari siapa dia. Jadi dia biksu kecil Mingxin. Kita pernah bertemu sebelumnya di kuil nenek reruntuhan besar. Biksu kecil itu adalah murid biksu tua Jingming yang membawanya untuk mencari Matua dan menggunakan tongkat Hakara sebagai taruhan. Mingxin dikalahkan oleh Kinmu sehingga tongkat Hakara jatuh ke tangan Kinmu, meskipun ia kemudian memberikannya kepada kera iblis. Biksu Mingxin berjalan mendekat dengan langkah cepat. Dia telah tumbuh cukup tinggi dan sekarang sedikit lebih tinggi dari Kinmu. Masa pubertas Kinmu baru saja dimulai dalam setengah tahun terakhir, jadi dia mengalami percepatan pertumbuhan, tetapi itu belum cukup. Biksu Mingxin menatapnya dan ingin sekali mencoba bertarung dengannya. "Kita tidak bertemu selama beberapa tahun dan aku ingin tahu apakah kemampuanmu meningkat." Kinmu mendesah sedih. "Ya, sejak aku mengalahkanmu, waktu berubah dan aku meningkat pesat." Ketika Kinmu melihat orang yang dikenalnya, dia tidak bisa menahan perasaan ramah. Sejak dia masih muda, dia selalu bergaul dengan si buta dan si cacat.
Sejak dia bisa mengingat sesuatu, dia selalu belajar segala macam pengetahuan dari 9 tetua desa lansia cacat. Dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki teman bermain selama masa kecilnya, yang membuat masa kecilnya membosankan dan kering. Meskipun dia hanya bertarung 1 kali dengan Mong Mingxin, mereka berada pada usia yang sama, jadi wajar saja jika dia merasa akrab saat bertemu dengannya lagi. Biksu Mingxin melafalkan salah satu dari banyak nama Buddha untuk menekan pikirannya yang marah dan tersenyum. Kamu mengalahkanku saat itu, tetapi kamu mungkin tidak akan mengalahkanku hari ini. Setelah kalah darimu, aku telah merenungkan pengalaman yang menyakitkan itu dan memperbaiki kelemahanku. Mengapa tidak bertarung lagi? Kau mengubah sutra itu? Tanya Qin Mu dengan heran. Biksu Ming berkata dengan gembira, aku sudah kalah saat kau menggorok leherku waktu itu. Jadi, aku tidak akan membiarkanmu menang kali ini. Qin Mu berteriak, Biksu Mingxin, berapa usiamu? Bagaimana mungkin kau mengubah sutra Mahayana Rulai sesuka hatimu? Dengan wawasan dan pengetahuanmu saat ini, semakin kau mengubahnya, semakin banyak kesalahan dan kekurangan yang akan terbentuk. Daripada mengubahnya dengan sembarangan, bukankah lebih baik bertanya kepada Rulai dan membiarkan Rulai mengajarimu? Aku juga dengan sembarangan mengubah teknikku dan sampai-sampai tidak dapat dikenali lagi, jadi aku tidak bisa mengatakan apapun kepadamu. Qin Mu tersipu malu, dia juga telah mengubah tekniknya, dan teknik 3 eliksir tubuh penguasa telah diubah lebih dari sekali. Kitab suci iblis surgawi pendidikan agung bahkan menyatu dengannya, menyelesaikan cacat di bahu kiri. Dia mengatakan sesuatu kepada Biksu Mingxin tentang perubahan tekniknya yang ceroboh bagaikan orang yang menyalahkan orang lain. Mungkin orang itu memang telah menghapus cacat di tenggorokannya. Biksu Mingxin mulai bergerak dan berkata, kalau begitu, bisakah Anda berkenan mengajar? Qin Mu hendak mengatakan sesuatu ketika seorang biksu tua berkata, murid, jangan kurang ajar, ini adalah Master Sekte Qin dari Sekte Iblis Surgawi. Biksu Mingxin melompat kaget dan berteriak, kapan kau menjadi iblis tua dari Sekte Iblis Surgawi? Qin Mu menghela napas, sulit untuk menjelaskannya. Aku tidak ingin melakukannya, tetapi malah didorong ke kursi pemimpin sekte tanpa pilihan untuk menolak. Dia melihat ke arah biksu tua itu dan mengenalinya sebagai biksu tua Jingming. Biksu tua ini adalah guru Mingxin, dan kepribadiannya sangat mirip dengan namanya, sangat cerdik. Dia telah menunjukkan bahwa Qin Mu adalah guru Sekte Iblis dari Sekte Iblis Surgawi bukan untuk memberitahu Mingxin, tetapi untuk memberitahu semua biksu yang hadir. Dengan teriakannya yang keras, semua biksu yang sedang mempelajari potret 100 naga memandang ke arah Qin Mu dan melafalkan banyak nama Buddha dengan suara pelan. Jelas bahwa mereka semua tidak dapat menahan diri dan menekan pikiran mereka untuk ingin menaklukkan iblis. Biksu Mingxin segera berkata, kalau begitu, kau harus segera mundur dan tidak lagi menjadi pemimpin sekte iblis, karena kau akan mati. Ada banyak biksu terkemuka yang membenci kejahatan dengan penuh semangat dan terbiasa membunuh iblis. Setiap kali mereka keluar, mereka menaklukkan beberapa iblis untuk mengumpulkan pahala, dan kau akan terbunuh. Aku tidak akan bersaing denganmu, kau harus segera lari menuruni gunung. Qin Mu menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas niat baikmu, tapi sekarang aku adalah tamu. Rulai tua adalah kakak laki-lakiku dan dia berkata aku seharusnya diizinkan untuk berbicara di biara. Kalau begitu, apakah mereka masih bisa menaklukkan iblis? Mingxin ragu sejenak, lalu berkata, ini, aku tidak bisa memastikannya. Mereka kemungkinan besar akan berdebat denganmu, menasihatimu untuk berubah. Jika mereka tidak bisa membujukmu, mereka kemungkinan besar akan memukulmu sampai mati. Qin Mu terdiam, dia memang melihat beberapa biksu berjalan ke arahnya. Amitabha. Seorang biksu menyatukan kedua telapak tangannya dan mengajukan pertanyaan sulit terlebih dahulu, Iblis, apakah kamu berani berdebat denganku? Qin Mu bertanya, apakah kamu selama ini sama sekali tidak peduli dengan godaan duniawi? Biksu itu sedikit terguncang, belum. Lalu untuk apa perdebatan ini? Qin Mu tertawa terbahak-bahak, kau bahkan belum mencapai daunmu. Seorang biksu setengah matang dan palsu sepertimu hanya memiliki kemampuan untuk memamerkan kesalahpahaman dari gosip. Mundurlah. Biksu itu terdiam dan biksu lain di sampingnya segera berkata, Iblis, aku akan berbicara kepadamu tentang kebenaran, kasih sayang, dan keindahan. Qin Mu bertanya, apakah kamu Rulai? Wajah biksu itu menjadi merah padam, dan dia menjawab, aku masih belum Rulai. Kalau begitu, kamu belum mencapai kata kebenaran. Qin Mu tersenyum. Rulai adalah keadaan sebenarnya, menerima dan mencapai kata kebenaran. Jika kamu sendiri bukan kebenaran, bagaimana mungkin kamu mau berbicara tentang kebenaran, kasih sayang, dan keindahan? Mundurlah, jangan mempermalukan dirimu sendiri, kita akan bicara saat kamu mencapai puncak itu.
Jangan mengambil apa yang tidak bisa kamu lakukan dan memaksakannya padaku. Jika kamu ingin orang lain melakukan apa yang kamu katakan, kamu harus memberi contoh. Biksu itu terdiam, dan biksu lainnya mengulurkan tangannya. Mata air emas mengalir keluar dari bumi, dan bunga teratai pun mekar. Agama Buddha memiliki Anuttara Samyak Sambodhi, pencerahan sempurna tertinggi, kebijaksanaan sempurna tertinggi. Kinmu bertanya, apakah kamu telah mencapai kebijaksanaan sempurna yang tertinggi? Kembali, biksu lainnya tertawa terbahak-bahak. Pemimpin sekte setan adalah pembicara yang fasih dan fasih. Karena kamu tidak akan menanggapi jika aku berbicara tentang kitab suci, aku akan berbicara tentang dunia sekuler. Dengan gembira, Kinmu menghampiri biksu itu dan berkata, Biksu Agung, jangan bicara dulu. Izinkan saya bertanya, jika semua orang memeluk agama Buddha, tidak bereproduksi, tidak menikah, tidak punya anak, bukankah umat manusia akan punah 100 tahun kemudian? Dendam apa yang dimiliki manusia terhadap Anda? Mengapa Anda ingin memusnahkan umat manusia? Biksu itu tertegun sejenak, lalu berkata, yang ingin kubicarakan denganmu adalah bahwa sekte iblis surgawimu terlalu banyak melakukan kejahatan dan sihir dalam sektemu jahat dan menyeramkan. Sekte itu menggunakan orang-orang yang masih hidup untuk berkultivasi. Kinmu tidak memberinya waktu untuk berkata lebih lanjut. Apa gunanya dibandingkan dengan memusnahkan umat manusia? Biksu itu menatapnya dengan mata terbelalak, nyaris tak bisa menahan amarahnya. Ini berbeda dengan apa yang ingin aku perdebatkan denganmu. Kalau begitu, mari kita bicarakan ini. Ketika aku bertemu dengan seorang kepala aula sekte orang suci surgawi yang menggunakan bayi untuk berkultivasi, dia dibunuh. Baru saja, aku melihat sebuah biara memelihara binatang buas aneh di kaki Gunung Meru dengan mencampur obat bius dengan daging berdarah untuk berbohong kepada orang-orang. Dari mana daging itu berasal? Apakah mereka mengambil nyawa makhluk hidup? Aku sudah berurusan dengan sampah dalam sekteku, sekarang giliranmu. Pergi dan musnahkan biara itu dan bunuh semua biksu itu. Biksu itu sangat marah. Ini berbeda dari apa yang sedang saya perdebatkan dengan Anda. Saya akan berbicara tentang ajaran-ajaran itu dengan Anda. Biara Tundercelap Agung kami memiliki puluhan ribu kitab suci Buddha, masing-masing dan semuanya diwariskan dari generasi ke generasi, mengajarkan orang-orang untuk berbelas kasih. Kinmu berkata dengan heran, jika ajaran Buddha Anda sendiri menyembunyikan kotoran untuk menutupi kerusakan alih-alih membersihkannya dan para biksu di biara tidak berbelas kasih, bagaimana Anda bisa mengajar orang untuk berbelas kasih? Orang bodoh suka menceramahi orang lain, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Baiklah, apakah Anda mengatakan ajaran? Saya akan berbicara kepada Anda tentang ajaran. Jalan orang suci tidak lain adalah jalan yang dapat digunakan oleh orang biasa. Bisakah dharma Anda digunakan oleh orang biasa setiap hari? Jika mereka tidak dapat menggunakannya, apa gunanya hanya mencatatnya dalam sebuah buku? Jika tidak berguna, bukankah lebih baik membakarnya saja? Dasar iblis, biksu itu benar-benar marah sekarang dan ingin menerkamnya. Argumen yang tidak masuk akal dan ajaran yang berbahaya, membakar kitab suci dan membasmi Buddha, sifat iblismu memang sangat serius. Aku akan bertarung denganmu. Tahan. Kinmu mengangkat tangannya dan tersenyum. Kau ingin membunuhku, tapi izinkan aku bertanya padamu, apakah kitab suci agama Buddha mengizinkanmu untuk mengambil nyawa makhluk hidup? Biksu itu menghentikan langkahnya dan menahan amarahnya. Kitab suci Buddha menasihati orang untuk berbelas kasih, untuk tidak mengambil nyawa makhluk hidup. Namun, terhadap setan, bahkan Buddha akan marah dan menaklukkan mereka. Kinmu bertanya, rumput, apakah itu kehidupan? Tentu saja, kata biksu itu dengan marah. Bibit tumbuh dari rumput dan banyak di antaranya berubah menjadi biji-bijian, yang berarti biji-bijian juga merupakan kehidupan, jadi mengapa Anda memakannya? Anda telah makan makanan vegetarian dan berdoa kepada Buddha, memikirkan tentang kasih sayang, memikirkan tentang keindahan, memikirkan tentang kebenaran, tetapi Anda bahkan tidak tahu berapa banyak nyawa yang hilang dalam sesuap makanan Anda. Kata Kinmu, semakin tua Anda, semakin banyak nyawa yang telah Anda makan. Wajah apa yang Anda miliki untuk berbicara tentang hati Buddha, untuk berbicara tentang kasih sayang? Dia mengeluarkan benih bunga dari kantong taotinya dan memegangnya di tangannya. Ketika dia mengeksekusi teknik penciptaan bumi ion, tunas lunak tumbuh dari bibit bunga dan tumbuh. Akarnya keluar dari cangkangnya, dan rumput roh tumbuh di tangannya. Tanaman itu lembut, dan kuncup bunga segera tumbuh. Kuncup itu bergetar lembut, dan bunga yang lembut dan indah pun mekar. Apakah ini indah? Tanya Kinmu. Sang biksu sedikit tergila-gila dan mengangguk setuju. Indah sekali. Kinmu membawa bunga itu kepada biksu itu dan berkata, bunga ini adalah biji-bijian yang kau makan, itu adalah buahnya.
Itu adalah kehidupan yang indah, tetapi berapa banyak dari mereka yang telah kau makan? Kapan kau akan membayarnya kembali? Jika mereka memiliki roh dan berkultivasi menjadi iblis, apakah mereka akan menangis tentang bagaimana kau memakan jutaan dan jutaan ras mereka? Apakah kau pernah berpikir tentang jiwa-jiwa terkutuk dari bunga-bunga dan rumput yang tak terhitung jumlahnya di sekitarmu, menunggumu untuk membayar dengan nyawamu siang dan malam? Biksu itu memegang bunga yang indah itu di kedua tangannya sementara ekspresinya semakin tak berdaya. Dia merasakan keindahan bunga yang lembut itu menjadi menyeramkan dan menakutkan, menuntut nyawanya. Tiba-tiba, biksu itu duduk dalam posisi lotus dengan air mata mengalir di wajahnya. Aku telah memakan banyak orang dari rasmu dan dosa-dosa besarku sulit untuk diselesaikan. Aku bersedia berubah menjadi setumpuk abu untuk memberimu makan. Ketika dia selesai mengucapkan kata-katanya, api karma menyala di sekujur tubuhnya dan membakarnya dengan bersih dalam sekejap. Namun, meskipun api membakarnya sepenuhnya, itu tidak melukai bunga yang indah itu sedikit pun. Bunga itu mendarat dengan lembut di atas abu, masih lembut dan indah. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Menumbuhkan ajaran Buddha tetap saja tidak ada gunanya pada akhirnya, hanya cukup baik untuk dijadikan pupuk. Kinmu membungkuk dan mengumpulkan abu untuk menanam bibit bunga. Biksu, kau tidak berguna sepanjang hidupmu, tetapi kau akhirnya berguna setelah kau meninggal. Bunga ini akan tumbuh dengan baik, dan akan menghasilkan banyak bibit yang akan tumbuh menjadi lebih banyak bunga. Kau akan bersyukur jika mengetahui hal ini di akhirat. Meskipun bunga itu bukan milik orang biasa, tetapi dengan menggunakan abumu sebagai pupuk, kamu telah mencapai tujuan penggunaan sehari-hari orang biasa. Luar biasa, kamu dan aku berada di jalan yang sama. Dia berdiri dan melihat ke sekelilingnya. Meskipun dia masih muda, dia memiliki aura seorang pemimpin sekte saat dia berkata dengan tenang, biksu agung mana yang masih ingin berdebat denganku? Lingkungan sekitarnya sunyi. Kinmu menatap para biksu yang serius dan hikmat itu, tetapi pihak lainnya langsung menghindari tatapannya, tidak berani menatap mereka. Old Ma dan Blind berdiri jauh dari sana, mengobrol dengan beberapa pendeta tua. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, Blind tersenyum. Jika Muir tetap tinggal di biara Great Thunder Celap dan para pendeta tidak segera bergerak untuk membunuhnya, hanya dalam waktu beberapa hari, setengah dari pendeta di biara Great Thunder Celap akan kembali ke kehidupan normal, setengahnya lagi akan dirasuki oleh iblis, sementara mereka yang tidak akan kembali akan menjadi pendeta palsu. Dia benar-benar lebih kuat dari Nenek Si. Tiba-tiba, seorang pendeta berteriak dengan keras, dia iblis. Dia iblis surgawi. Menyihir semua orang dengan kata-katanya yang jahat. Biksu lain berteriak tepat setelahnya, dia menggunakan kata-kata iblis untuk membunuh kakak senior Sin Kong. Kita tidak bisa membiarkan iblis ini hidup, bunuh dia untuk menyingkirkan iblis itu. Dalam sekejap, semua orang menjadi marah dan meneriakkan keinginan mereka untuk menaklukkan Kinmu dan membunuh iblis. Pada saat itu, pemuda itu mulai tertawa riang, suaranya semakin keras. Keributan di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, tetapi tawanya masih berlanjut. Setelah tawa mereda, Kinmu berkata dengan dingin, kalian ingin berdebat, jadi aku berdebat dengan kalian. Ketika kalian ingin menarik ajaran sekte, aku setuju untuk berbicara tentang ajaran tersebut. Ketika kalian tidak bisa menang melawanku, kalian berbicara tentang mengambil nyawa makhluk hidup. Baiklah, mari kita bicara tentang mengambil nyawa makhluk hidup. Ketika kalian tidak bisa berhasil bahkan dalam hal itu, kalian benar-benar ingin membunuhku. Apa gunanya kalian berkultivasi Buddhisme? Mundurlah, kembalilah ke kehidupan normal kalian. Beberapa pendeta merasa bingung dan hati mereka menjadi kosong. Setelah beberapa saat, beberapa orang benar-benar menghela napas dan benar-benar berbalik dan pergi mengemasi barang bawaan mereka untuk meninggalkan gunung. Para pendeta lainnya tidak mundur tetapi berdiri dengan ekspresi tidak senang. Kinmu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jadi, pada akhirnya, pertarungan tetap saja terjadi. Kalau begitu, mengapa harus memamerkan pengetahuanmu yang tidak memadai dulu? Dengan semangat yang membara, dia melihat sekeliling, dan matanya bersinar seperti kilat. Siapa yang akan mati?